Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasra Malika Mulia dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah dengan judul Antisipasi Perilaku Kriminal di Media Sosial melalui metode pendekatan komunikasi keluarga. Kejahatan media sosial saat ini sering terjadi, khususnya di kalangan para remaja. Media sosial merupakan satu hal yang melekat dalam diri setiap manusia, di mana hal tersebut tidak mungkin bisa secara sempurna untuk dihilangkan. Jangankan untuk menghilangkan pengaruhnya, uh, untuk menguranginya saja membutuhkan proses yang mungkin cukup lama. Namun karena saking mudahnya sebuah media sosial itu diakses, maka sering terjadi banyaknya kasus-kasus kriminal di media sosial. Akses yang berlebihan inilah yang menyebabkan adanya penyimpangan yang terjadi khususnya dilakukan oleh para remaja. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena remaja masih memiliki sifat yang labil. Oleh karena itu, individu akan mudah terpancing emosinya ketika ada hal yang tidak sesuai dengan pemikirannya, dengan apa yang dia mau, maka akan memunculkan sebuah tindakan yang agresif. Selain itu, penggunaan internet yang bisa dikatakan tanpa kendali juga dapat menyebabkan berbagai tindak kejahatan di media sosial. Angka kejahatan online alias cybercrime telah marak dan malah menjadi sebuah tren di dunia belakangan ini, termasuk di Indonesia. Kejahatan tersebut seringkali terjadi atau mulai terjadi pada tahun 1983. Cybercrime, aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang medianya adalah komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan yang dilakukan melalui media, yakni komputer, sebagai sasaran kejahatan. Artinya adalah kejahatan yang sering terjadi adalah kejahatan yang biasa dilakukan di media sosial itu sendiri. Jadi kejahatan itu tidak berimbas pada fisik, tetapi non-fisik atau bahkan mental seseorang. Tapi tidak kemungkinan juga bisa terjadi kejahatan fisik. Kejahatan yang termasuk cybercrime seperti misalnya adalah penyebaran berita hoax, penipuan, penculikan, prostitusi online, dan sebagainya. Kasus ini tiap harinya terus bertambah seiring dengan perkembangan dari arus teknologi yang semakin lama semakin cepat. Dalam hal ini, antisipasi yang bisa dilakukan oleh para remaja adalah melibatkan orang tua dalam perkembangan kehidupan remaja. Kenapa? Karena remaja biasanya belum bisa berinteraksi secara penuh dengan teman-temannya, dan orang yang terdekat dengan dia adalah keluarga. Faktor keluarga merupakan faktor krusial karena kedekatan hubungan antara orang tua dan anak yang nantinya akan menjaga anak dari perilaku yang menyimpang atau melakukan kejahatan-kejahatan baik itu di media sosial maupun di kehidupan nyata. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang tua. Yang pertama adalah orang tua harus mengetahui karakter setiap anak. Ini penting karena orang tua adalah orang terdekat bagi anak. Ia harus memahami karakter anak seperti apa. Hal ini bertujuan agar orang tua bisa tahu apa yang anak butuhkan dan apa yang anak inginkan untuk menunjang perkembangannya. Ketika orang tua mengetahui karakter anak, maka orang tua akan mengetahui apa yang baik untuk anak, apa yang harus diberikan kepada anak dalam menunjang perkembangannya. Yang kedua adalah konsistensi orang tua dalam mendidik anaknya. Dalam hal ini, kekompakan para orang tua itu sangat memengaruhi pola pikir serta perkembangan anak. Orang tua harus menjadi tauladan bagi anak dan juga memiliki pemikiran yang sejalan dalam mendidik anaknya. Jadi orang tua itu tidak boleh memiliki pemikiran yang ganda
dalam mendidik anak. Misal bapak mengatakan A, sedangkan ibu mengatakan B, maka anak akan bingung mana yang harus ia patuhi, yang A atau yang B. Itu. Jangan sampai orang tua itu memiliki pemikiran yang berbeda supaya anak itu dia tahu mana yang seharusnya saya ambil. Yang ketiga adalah pemahaman mengenai agama. Agama merupakan fondasi utama dalam kehidupan, khususnya dalam keluarga ya. Orang tua harus menanamkan pendidikan anak sejak anak itu masih kecil, sehingga nantinya ketika ia sudah dewasa, maka akan bertemu dengan permasalahan-permasalahan yang sulit, maka ia tidak akan terjerumus dalam hal-hal negatif dari perkembangan zaman. Yang keempat adalah penanaman sikap empati. Empati merupakan kemampuan untuk mengolah rasa yang perlu dimiliki oleh seseorang. Bahkan saat dia merasa emosi sekalipun, jika empatinya berhasil ditanamkan dengan baik, maka ekspresi kemarahannya tidak akan dituangkan secara mentah-mentah. Karena empati akan bisa menempatkan posisi seseorang dalam kehidupannya ketika memahami emosi dan juga perasaan yang dihadapi. Mereka akan berpikir bahwa menyakiti orang lain merupakan hal buruk yang tidak boleh mereka lakukan. Pemberian apresiasi yang kelima adalah pemberian apresiasi untuk anak. Apresiasi merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh orang tua atas apa yang dilakukan oleh seorang anak. Orang tua dapat memberikan apresiasi ketika anak berhasil untuk melakukan pencegahan atas kekerasan dengan cara meredam emosinya, menghentikan tindak kekerasan, saling mengingatkan temannya dan menasehatinya untuk tidak melakukan kekerasan serta memberikan kasih sayang kepada sesama manusia. Nah, di sini apresiasi orang tua akan sangat diperlukan karena anak akan merasa bahwa mereka mendapatkan penghargaan dari orang tuanya.